Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang hubungan kompetensi dengan etika guru pada mata kuliah Etika Profesi Guru. Adapun nama anggota kelompok 1 yaitu Debbie Wulandari, Indah Rahmadelpiani, Humairah, Arsinta Pratiwi Putri, dan Al-Mukminul Muhaimin. A. Pengertian kompetensi dan etika guru. Kompetensi merupakan pelebur dari pengetahuan atau daya pikir, sikap atau daya kalbu, dan keterampilan atau daya fisik yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dapat juga dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk bertujuan kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan dalam bidang pelaksanaan pendidikan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesinya. Kompetensi dapat diartikan juga sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performan kerja tertentu pada diri seseorang. Jadi, kompetensi merupakan paduan bagi perusahaan untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang karyawan. Menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dan UU nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 menyatakan kompetensi pendidikan sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kompetensi sosial. Menurut Senjaya, kompetensi guru meliputi kompetensi pribadi, profesional, dan sosial kemasyarakatan. Etika guru. Dalam filsafat, etika adalah suatu studi evaluasi tentang perilaku manusia ditinjau dari prinsip-prinsip moral atau kesusilaan. Etika yaitu tentang filsafat moral mengenai nilai, perilaku, dan yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar. Secara singkat, dapat dirumuskan bahwa etika adalah suatu sistem prinsip-prinsip kesusilaan atau moral yang merupakan standar atau norma-norma bertindak bagi orang-orang dalam suatu profesi, misalnya dalam profesi kedokteran, keguruan, dan sebagainya. Etika guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Kode etik guru. Adapun isinya adalah 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. B.
hubungan antara empat kompetensi dan etika guru. Yang pertama, hubungan antara kompetensi kepribadian dan etika guru. Yang kedua, hubungan antara kompetensi sosial dan etika guru. Ketiga, hubungan antara kompetensi pedagogik. Dan yang keempat, hubungan antara kompetensi dan etika guru. 1. Hubungan antara kompetensi kepribadian dan etika guru. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia serta menjadi teladan bagi peserta didik. Menurut Zakia Derajat, kompetensi kepribadian dan sosial merupakan kompetensi yang terpenting. Dalam hal ini, ada korelasi yang erat antara kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian, guru dapat dievaluasi apakah ia seorang guru yang baik atau tidak. Kepribadian yang utuh meliputi tingkah laku ataupun tata bahasanya, sebab kepribadian guru akan mudah diperhatikan dan ditiru oleh peserta didiknya, termasuk budi bahasanya. Oleh karena itu, menurut Imam Zamuji, guru seharusnya adalah seorang yang alim, warah, dan lebih tua atau dewasa. Persyaratan ini penting dipenuhi oleh guru, sebab guru menjadi simbol personifikasi bagi subjek didiknya. 2. Hubungan antara kompetensi sosial dan etika guru. Kompetensi sosial ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan efisien dengan peserta didik, tenaga pendidikan, wali peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dengan pasal-pasal nomor 74 tahun 2008 ayat 2 merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi. Itu ada 5. Yang pertama itu berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 3. Bergaul secara efektif dan dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem RIKI yang berlaku. Dan yang kelima, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 3. Hubungan antara kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya itu meliputi yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi belajar. Dan yang kedelapan itu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Hubungan antara kompetensi dan etika guru. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada PP nomor 74 tahun 2008 ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan 1. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampuh. 2. Konsep dan metode disiplin keilmuan teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang akan diampuh. Baik, itulah tadi materi kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.